Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ikhwani a'adzallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan kita di syarah Ushul Salasah, penjelasan dari risalah Ushul Salasah yang ditulis oleh Syekh Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Ikhwani a'adzallahu wa iyyakum. Kita sudah masuk usul yang ketiga, yaitu ma'rifatun nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kita sudah kemarin di awal tentang bagaimana sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau diutus, ya namanya bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Beliau adalah salah seorang dari suku Quraisy. Dan suku Quraisy adalah bangsa Arab, dan bangsa Arab adalah turunan dari Nabi Ismail bin Ibrahim Al-Khalil sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemarin sampai beliau dilahirkan, ya. Dikatakan walahu, Syekh Muhammad berkata, walahul umuru salasun wa sittuna sanatan. Beliau berusia 63 tahun. Ya, maksudnya ketika wafat beliau pada usia 63 tahun. 63 tahun ini hitungan Hijriah, ya. Jadi bukan hitungan Masehi. Adapun hitungan Masehi, beliau berusia 60 tahun. Berusia 60 tahun. Jadi kalau udah 60 tahun itulah usia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan hitung 63. Kalau 63 itu Hijriah, ya. Hitungan Hijriah. Nah, ikhwani a'adzallahu wa iyyakum. Arba'una qabla nubuwah. Jadi dari 60 tahun dibagi usianya. Yaitu 40 tahun sebelum masa kenabian. Ya. Wa salasu wa ishruna nabiyan wa salasun wa ishruna nabiyan rasulan. Beliau menjadi rasul, nabi dan rasul selama 23 tahun. Jadi usianya dibagi dua, masa sebelum kenabian dan masa setelah kenabian. Masa sebelum kenabian beliau berusia 40 tahun dan sisanya yaitu 23 tahun itulah masa kenabian. Fahuwa walida fi Makkah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan di kota Makkah. Wasturdi'a fi Bani Sa'ad inda Halimatus Sa'diyah, dan beliau disusui. Ini kebiasaan dari bangsa Arab saat itu. Jadi ketika anak mereka lahir, mereka menitipkan anaknya kepada wanita-wanita lain untuk disusui. Dan Nabi SAW disusui di Bani Sa'ad, tepatnya di seorang wanita yang bernama Halimatus Sa'diyah. Ya. Wa mata Abdullahi abuhu. Dan sebelumnya, setelah wafat bapaknya Abdullah. Ya, Abdullah bapaknya telah wafat sebelum kelahiran beliau. Ya. Wa huwa fi batni ummihi. Ya, tatkala beliau berada dalam perut ibunya.
Thumma matat ummahu ba'da waladathu biqalilin. Kemudian setelah beliau lahir, beberapa saat beliau lahir, ya kurang lebih pada usia beliau 6 tahun, maka wafatlah ibunya. Ya. Hadanathu Ummu Aiman al-Habasyiyah allati warathaha an abihi. Ya, kemudian beliau diurus oleh Ummu Aiman, seorang budak dari dari Habasyah, ya. Ya. Kemudian wasara fi kafalatu jaddahu Abdul Muttalib. Setelah wafat ibunya pada usia beliau 6 tahun, maka beliau diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Thumma mata Abdul Muttalib. Kemudian wafat juga Abdul Muttalib. Wa intaqalat kafalatahu ila ammihi Abu Talib. Kemudian pengurusannya, maksudnya perwalian Nabi SAW, setelah wafatnya kakeknya, maka beliau diurus oleh pamannya yang bernama Abu Talib. Yang bernama Abu Talib. Wa'asha sallallahu alaihi wasallam 40 sanatan qabla an-nubuwati ma'rufan bil amanah. Dan beliau selama 40 tahun sebelum kenabian terkenal sebagai orang yang amanah, was-sidqi, dan orang yang jujur, wal qirami, dan orang yang mulia, wa tajannabu ibadatul asnam. Ya, beliau terkenal juga orang yang tidak ikut-ikutan beribadah kepada berhala. Wa tajannabu syarbil khamr. Bahkan beliau tidak pernah minum khamar. Maka ya'malu ma ya'malu ahlul jahiliyah, yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah ketika itu. Jadi beliau dari selama 40 tahun itu sebelum kenabian sudah terkenal sebagai orang yang saleh, tidak pernah melakukan maksiat, ya, tidak pernah minum khamar, kemudian tidak mendatangi berhala-berhala, kemudian terkenal juga orang yang jujur dan amanah. Ini juga menunjukkan betapa mestinya kita, para pengikutnya, mengikuti hal seperti ini. Jadi sebelum kita berdakwah, hendaklah kita berusaha menjadi orang yang dikenal sebagai orang yang baik. Ya, orang yang jujur, orang yang amanah, ya, orang yang menjauhi maksiat, itu sebelum kita berdakwah. Ya, supaya apa? Supaya dakwah kita mudah diterima oleh masyarakat. Ya, berbeda dengan kita saat ini, banyak kita ketika ngaji, berdakwah sebelumnya dikenal ahli maksiat, sebelumnya dikenal sebagai orang yang culas, suka menipu. Tiba-tiba ketika ngaji, langsung izin berdakwah. Ketika berdakwah pengen semua orang langsung mendengar dakwahnya. Bagaimana mungkin bisa dilakukan seperti ini? Bagaimana orang mau terima dakwah yang disampaikan kalau dia dikenalnya sebelumnya sebagai orang yang jahat, bukan orang yang baik. Akhwani a'udzubillah wa iyyakum, bal kana alaihi salatu wassalam yahruju ila ghari Hira. Jadi untuk menghindari, karena dia melihat ada perilaku kaum jahiliyah yang tidak masuk ke dalam hatinya, yang dia tidak suka atas itu, maka dia menyendiri ke dalam gua Hira. Gua Hira itu terletak di Bukit Thur, atau di Bukit Thur. Dinamakan Thur itu artinya gunung yang berbentuk sapi jantan. Ya, kalau dikatakan Baqarah itu sapi betina, maka Thur itu sapi jantan. Maka kalau nanti antum sempat ke sana, maka antum lihat di sana di Bukit Thur atau Gua Thur, ya, beliau bertahanus jauh dan di sana, ya, beberapa malam sampai akhirnya wahyu turun. Ya. Yahrujul ghari Hira. Beliau masuk ke Gua Hira. Ya. Gua Hira. Nah, wa yata'abbada fihi al-ayyam dzatil 'adad. Beliau beribadah di sana di Gua Hira beberapa waktu, ya. Ya, maksudnya naik ke atas lalu beliau enggak turun
beberapa hari ya. Ya'budullah ala millati Ibrahim ala tauhid. Nah, beliau mulai menjalankan tauhid, beribadah kepada Allah sebagaimana agama kakek moyangnya Ibrahim alaihissalam. Thumma lamma balagha arba'ina min umrihi alaihi salatu wassalam, nazala alaihi al-wahyi bi anna ja'ahu Jibrilu wa huwa fi ghari Hira. Tatkala usianya genap berusia 40 tahun, maka beliau didatangi oleh Jibril ketika beliau masih di dalam gua Hira. Jibril datang dan berkata, "Iqra." Bacalah. Qala, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ana biqari." Aku bukan orang yang bisa baca. Ya. Ma ana biqari. Lalu diulangi lagi, "Iqra." Dikatakan lagi, "Ma ana biqari." Aku bukan orang yang bisa baca. Tsumma dhammahu maratan tsaniyatan. Kemudian diulangi lagi perintah yang kedua. Tsumma arsalahu wa qala lahu. Kemudian diturunkan dan diutus padanya dan dia berkata, "Iqra." Qala ana ma biqari'in. Maka faqala lahu, maka Jibril berkata pada pertanyaan yang ketiga, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq." Kata Al-Quran, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Rabbmu yang menciptakanmu. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ya. Hadhihi nubuwatihi sallallahu alaihi wasallam nabahullahu bihi nabahullahu ta'ala biiqra. Inilah ayat pertama yang mengangkat beliau, ini ayat yang mengangkat beliau menjadi seorang nabi. Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepadanya, "Iqra." Ya, ai ja'alahu nabiyan bidzalik. Maksudnya adalah Allah menjadikan beliau seorang nabi dengan memerintahnya membaca Iqra. Ya. Kemudian summa dhahaba ila baitihi yartajifa minal khauf. Lalu beliau segera pulang ke rumah. Karena dalam riwayat lain dikatakan bahwa pada saat itu beliau melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Bentuk aslinya yang memiliki 600 sayap. Ya, atau kita bisa bayangkan ketika kita berada di atas gunung sendirian, di dalam gua, kemudian kita bisa melihat makhluk yang demikian besar, memiliki 600 sayap. Ya, tentu akan timbul rasa takut pada diri kita. Dan demikian juga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau belum tahu ada apa sebenarnya yang menimpa beliau. Beliau melihat makhluk yang demikian besar. Ya. Lalu membentaknya dan mengatakan, "Iqra." Bacalah, bacalah. Dan terus diulang-ulang. Sampai akhirnya beliau ketakutan dan beliau cepat lari pergi meninggalkan Gua Hira. Ya. Liannahu laqiya syai'an ma kana ya'rifuhu min qabl. Karena dia melihat sesuatu yang dia belum kenal sebelumnya. Ya, amran ha'ilan fawajada zawjahu Khadijah radhiyallahu ta'ala anha faghatathu wa hada'athu. Maka dia bertemu dengan istrinya, kemudian menyelimutinya, ya. Kemudian beliau memanggil dan istrinya menyebutnya. Ini juga hikmah yang bisa kita ambil. Ya, para ibu ketika melihat suaminya pulang ke rumah dengan penuh rasa takut, hendaklah dia memeluknya, kemudian memberikan ketenangan, kedamaian, dan tidak bertanya macam-macam. Ya, dia tidak mencurigai apa-apa karena dia tahu bagaimana suaminya. Begitu juga dengan Khadijah radhiyallahu anha. Dia ketika suaminya pulang minta diselimuti. Kemudian dikata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkata, "Saya akan celaka, saya akan celaka. Saya didatangi oleh makhluk yang saya tidak mengenal. Yang membuat saya takut, membuat saya gemetar." Ya. Maka qalat lahu, maka beliau ibunda kita Khadijah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Kalla."
Sekali-kali tidak. Wallahi la yakhzikallahu. Demi Allah, selamanya Allah tidak akan menyusahkanmu, wahai suamiku. Innaka la tasilur rahim. Kau penyambung tali silaturahim. Wa taqrir dhaif. Kau membantu yang lemah. Wa tahmilu kalla. Kau mengangkat beban orang yang kesusahan. Wa ta'inu ala nawaibid dahar. Kau membantu siapa saja yang membutuhkan. Fata'atu wa dhahabat bihi ila bani ammiha Waraqah bin Naufal. Nabi SAW ketika itu sudah dikenal sebagai orang baik. Ini menunjukkan betapa di kaum jahiliyah, ya, itu ada nilai-nilai kebaikan. Sehingga ketika itu Khadijah mengatakan, tidak suamiku, selamanya Allah tidak akan menyusahkan karena kau penyambung silaturahim. Kau mengangkat beban orang yang berat. Kau membantu yang lemah. Kau membantu siapa saja yang membutuhkan. Maka sekali-kali Allah tidak akan menyengsarakanmu. Nah ini ikhwan yang adalah wa iyyakum. Padahal ini masa jahiliyah. Belum ada kenabian. Belum ada perintah untuk berbuat ihsan dari Nabi SAW. Tapi inilah jahiliyah. Kalau mereka memiliki nilai-nilai yang baik, yang mulia dari kakek moyang mereka Ibrahim. Ya. Ini juga hujah buat kita. Betapa kalau kita tidak mau disusahkan, maka jangan menyusahkan orang lain. Ya. Kalau kita ingin dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seringlah membantu orang lain. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi 'aunil abdi ma damal abdu fi 'auni akhihi." Allah akan senantiasa membantu hambanya. Ya, selama hambanya itu membantu temannya, membantu saudaranya. Ini ikhwani fillah wa iyyakum, jadikan pelajaran buat kita. Betapa membantu sesama itu sebab-sebab mendatangkan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mendapatkan masalah, kesulitan, maka bantulah orang lain. Karena dengan membantu orang lain, Allah akan membantu kita. Jadi jangan cuma sekedar bangun malam, kemudian nangis minta dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita enggan untuk membantu orang lain. Bagaimana mungkin bantuan dari Allah Subhanahu wa taala itu datang? Ya. Jadi ketika kita ingin mendatangkan bantuan dari Allah, jalankan amalan-amalan yang menyebabkan pertolongan itu datang. Salah satunya adalah membantu sesama saudara muslim yang kesulitan. Yang Nabi SAW tadi dikatakan, Nabi SAW berkata, Wallahu fi aunil abdi, ma damal abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa membantu hambanya, selama hambanya itu membantu saudaranya. Nah ini ikhwan yang adrillah wa iyyakum. Ya. Pelajaran buat kita betapa Nabi SAW sudah memiliki sifat-sifat ini sebelum beliau menjadi seorang Rasul. Ya. Sebelum menjadi seorang Rasul. Ya. Kemudian ikhwan ya adzalillah wa iyyakum, Khadijah radhiyallahu taala anha ketika suaminya sudah mulai tenang, diselimuti, beliau pergi bertemu dengan pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal. Wa kana qad tahannasus wa qara'a fil kitabi as-sabiqah ta'abbudan lillahi 'azza wa jalla falamma ahbaru bima ra'a qala. Waraqah ini adalah paman dari Khadijah yang sudah membaca kitab sebelumnya. Ya, maksudnya kitab Injil dan yang lainnya yang sebelum kenabian. Ya. Dan beliau juga beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa termasuk ahli tauhid. Waraqah ini termasuk ahli tauhid. Falamma ahbarahu bima ra'a, tatkala dia disampaikan tentang apa yang dilihat oleh ponakannya ini, maka beliau berkata, hadza huwa namus. Inilah namus alladzi kana yanzilu ala Musa.
yakni Jibril alaihi salatu wassalam. Inilah namus katanya, yang dulu pernah turun kepada Musa ya alaihi salam. Nah, ini lalu tenanglah Khadijah dan nyamanlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat yang pertama yang menjadikan beliau seorang nabi. Baru diangkat menjadi seorang nabi. Ini berikutnya kita bacakan ayat yang mengangkat beliau menjadi seorang rasul. Wa arsala bihi al-mudaththir. Kata Syekh Muhammad, beliau diangkat menjadi rasul ketika turun surat Al-Mudaththir. Wa baladuhu Makkah. Ya, negerinya atau namanya itu Mekah. Wa hajara ila al-Madinah, dan beliau hijrah ke negeri Madinah. Ba'asallahu bin nadarati an-syirk. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperingatkan manusia dari kesyirikan. Wa yad'u ila tauhid, dan mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah taala dalam surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai ke 7. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangun dan berilah ancaman. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabb kalian maka besarkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu bersihkanlah. Wa rujza fahjur, dan berhala-berhala itu maka jauhilah. La tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir, dan bersabarlah di atas jalan Rabbmu. Thumma nazala alaihi, kata Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala, kemudian turun kepadanya surat Al-Mudaththir. Fa'anzir, hadza huwa al-irsal. Ini perintah untuk menyampaikan. Ya, risalah ini. Wa hadza makna qaulu syekh. Nabahu bi iqra wa arsalahu bil mudaththir. Jadi beliau diangkat jadi nabi dengan turunnya surat Al-Alaq, Iqra, dan beliau menjadi seorang rasul diturunkannya surat Al-Mudaththir. Wal farqu bainan nabi wa rasul. Kata Syekh Fauzan, beda antara nabi dengan rasul adalah anna nabiyya huwa man uhiya ilaihi bi syar'in. Nabi itu adalah seorang laki-laki yang diwahyukan kepadanya syariat. Walam yu'maru bi tablighi, tapi tidak ada perintah untuk menyampaikannya kepada orang lain. Ini definisi dari nabi, yang sebagaimana yang sudah kita mafhum. Ya. War rasul huwa man auha ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighi. Sedangkan rasul adalah seorang laki-laki yang diturunkan kepadanya wahyu berupa syariat dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada manusia. Wa tawdihihi dzalika an rasulu tanzilu alaihi syariati wa kitab. Dan dijelaskan juga bahwa beliau, para rasul itu turun membawa syariat dan kitab yang baru. Ya, membawa kitab dan syariat. Maka fahuwa nubi'a bi Iqra, maka beliau sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dengan turunnya surat Iqra. Wa ursila bil mudaththir ala ra'sil arba'in. Ya. Beliau diutus menjadi rasul, diangkat menjadi seorang rasul, yaitu turunnya surat Al-Mudaththir. Ya. Al-Mudaththir ala ra'sil arba'in, dalam kepala yang 4. Wa kadzalikal anbiya, begitu juga dengan para nabi. Wan nabi yab'atsu bi syar'in min qablihi wa kitabin min qablihi. Para nabi diutus dengan syariat yang sebelumnya dan kitab dari kitab yang sebelumnya. Wa yuhi ilaihi bi ba'dil masailil ka'anbiya Bani Israel min ba'di Musa. Dan diwahyukan kepada mereka sebagian masalah-masalah seperti para nabi dari Bani Israel dari setelah Musa alaihissalam. Ya. Nah, khawani a'adhanillah wa iyyakum, Al-Mudaththir maknanya Al-Multahifa li'annahu sallallahu alaihi wasallam asabahu syai'an min al-fazi'i.
Ya, faqala dathiruni dathiruni. Al-mudaththir itu artinya orang yang berselimut karena menggigil ya, teman. Maka ketika Nabi SAW turun, ya beliau juga mengatakan dathiruni dathiruni. Selimuti aku, selimuti aku. Ayatuni ya. Wa anzala alaihi, dan turunlah kepada beliau tatkala beliau berselimut, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang-orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangun. Ya, jangan kamu berselimut tapi bangunlah. Kum fa'anzir. Wa rabbaka fakabbir. Dan Rabb kalian maka besar, Rabbmu maka besarkanlah. Ay'azimhu, maksudnya agungkan Rabbmu. Ini misi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pertama kum fa'anzir, bangun dan berilah ancaman. Apa ancamannya itu? Wa rabbaka fakabbir, agungkan Rabbmu. Wa thiyabaka fatahhir, bersihkan bajumu. Ya, ini para ulama khilaf tentang makna wa thiyabaka fatahhir, bajumu bersihkanlah. Ada yang berpendapat bahwa athiyabu fatahhir maksudnya bersihkanlah bajumu dari macam-macam najis. Ya. Tapi dibantah dengan ulama, sebagian ulama yang lain yang mengatakan saat itu belum ada perintah bersuci. Jadi yang maksud thiyabaka fatahhir adalah tahhir a'maluka minasyirik, bersihkan amalan-amalanmu dari segala macam kesyirikan. Fal a'mal tusamma athiyab, amal-amal itu dinamakan athiyab, pakaian. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa libasut taqwa dzalika khair." Libasut taqwa, pakaian takwa. Dzalika khair, itu lebih baik. Ya, dalam surat Al-A'raf ayat ke-26. Sama at-taqwa libasan. Dalam ayat ini Allah menamakan takwa itu sebagai pakaian. Ya, takwa itu sebagai pakaian. Ya. Nah, ini makanya Nabi katakan wa thiyabaka fatahhir. Thiyabak, bajumu bersihkanlah, maksudnya al-a'mal, amal-amal a'maluka, tahhir a'maluka minasyirk. Maksudnya bersihkan semua amalmu dari segala macam kesyirikan. Ya. Kemudian wasiyab fatahhir warrujza fahjur. Ar-rujza ma'nahu al-asnam. Jadi ar-rujza itu maknanya adalah berhala-berhala. Fahjur ay utrukha wabta'id anha. Ya, hajar itu asnam. Hajar itu maknanya adalah tinggalkan. Jauhi. Ya, itu makna utrukha wabta'idha, ya. Tinggalkan dan jauhi. Jauhi apa? Al-asnam. Itu yang harus dihajar itu. Berhala-berhala. Ya, berhala-berhala. Bukan semua muslim yang hajar-hajaran. Ya, yang dihajar itu adalah berhala. Ya. Kemudian fahjur ay atrukha wa bta'idha. Ya, tinggalkan dan jauhilah. Fa sallallahu ala rasil arba'in. Ya, beliau diutus pada usia beliau 40 tahun. Wa baqiya fi Makkah 13 sanatan. Dan beliau tinggal di Mekah selama 13 tahun. Yad'unan nasa ila tauhid wa tarku ibadatil asnam. Ini ikhwan yang ada. Nabi SAW diutus di Mekah pada usia 40 tahun. Selama 13 tahun beliau mendakwahkan tauhid. Ya. Ini mesti jadi perhatian buat kita, ya. Jadi sebelum ada perintah puasa, perintah haji, perintah zakat, apalagi perintah jihad, apalagi perintah birrul walidain. Yang pertama apa? Perintah tauhid. Dan Nabi concern di sana. Beliau 13 tahun tidak mendakwakan apa-apa kecuali tauhid. Kecuali tauhid. Wa hasalat madawati bainahu wa bainal musyrikin. Hasal alaihi adha wa ala man amana bihi wa wattaba'ahu. Ya. Maka hasilnya apa? Timbullah permusuhan di antara beliau sallallahu alaihi wasallam dengan kaum musyrikin. Akhirnya timbul gangguan kepada orang-orang beriman dan orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam.
Wa hasalat mudayiqati minal musyrikina fi khilali 23 sana. Maka timbullah permusuhan yang demikian keras terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya selama 13 tahun. Wa qabila al-hijrati bi salasi wa sanawati asra bihi ila Baitul Maqdis. Maka pada 3 tahun sebelum dia hijrah, beliau diutus diisrakan ke Baitul Maqdis. Wa urija ila sama, lalu dia dimi'rajkan ke atas langit. Ya. Wa faradat alaihi salawatul khams, maka diwajibkan ketika itu salat 5 waktu. Fa shalla bi Makkah salasa sinina, maka beliau mengerjakan salat di Mekah selama 3 tahun. Tapi belum ada perintah wudu, belum ada perintah taharah, belum ada. Karena perintah taharah itu turun di kota Madinah. Ya. Fahajara ila Madinah, maka beliau hijrah ke negeri Madinah. Ya. Thumma ta'ammarat Quraisyun ala qatalahu wa ala al-fataka bih. Nah, kemudian karena demikian bencinya orang-orang Quraisy pada dakwah beliau, ya dakwah tauhid, maka mereka orang-orang Quraisy itu berusaha untuk membunuhnya. Mereka bersepakat. Nah, maka fa'azanallahu lahu bil hijrati ilal Madinah. Maka beliau diizinkan untuk hijrah ke negeri Madinah. Fahajara ilal Madinah. Maka beliau hijrahlah ke negeri Madinah. Ba'damal taqa bil ansar fi bai'atil aqabatil ula. Setelah beliau bertemu dengan kaum Ansar pada Baitul Aqabah yang pertama, wa bai'atil aqabah tsaniyah, dan pada bai'at Aqabah yang kedua. Jadi dulu karena Mekah itu menjadi pusat perkumpulan atau yang dikunjungi oleh bangsa Arab seluruh dunia, ketika itu orang-orang untuk datang ke negeri itu, maka di saat haji, Nabi memanfaatkan hal ini untuk berdakwah. Beliau masuk ke tenda-tenda, menawarkan tauhid, mendakwakan tauhid, supaya manusia meninggalkan kesyirikan dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Beliau datangi satu-satu sampai beliau datangi tenda-tenda orang-orang dari Madinah. Maka ketika itu suku Aus dan Khazraj menerima dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka berbaiat untuk bersumpah setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membela beliau, ya, menjaga beliau pada Baitul Aqabah yang pertama, lalu Bai'atul Aqabah yang kedua. Ikhwani a'adhanillah wa iyyakum. Lihatlah permasalahan salat ini, masalah yang sangat azim, yang sangat besar. Perintah yang sangat agung dalam agama kita, yaitu salat. Tapi lihatlah rentang waktu perintah salat dengan tauhid 10 tahun. Ini menunjukkan mana yang lebih penting, salat atau tauhid? Tauhid lebih utama. Makanya aneh kalau ada sekarang orang yang mengatakan jangan ngomongin tauhid. Kalau antum belum tahu salat, belum tahu wudu, subhanallah. Nabi ajarkan tauhid dulu, baru ajarkan salat. Bagaimana mungkin sekarang dibalik oleh orang-orang saat ini yang mengatakan belajar salat dulu, tauhid nanti belakangan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah, ikhwah. Musibah, ya. Janganlah mengaku salafiyun atau pengikut dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Anda menganggap tauhid itu di belakang, bukan di depan. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan dakwah tauhid, menghindari kesyirikan. 10 tahun berikut baru turun perintah salat. Kalau perintah salat ini perintah yang sangat agung. Makanya aneh benar-benar satu hal yang ajaib itu, ya. Orang yang menisbatkan diri mendakwahkan dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi membelakangkan tauhid, bahkan meremehkan orang yang mendakwahkan tauhid dengan mengatakan kamu belajar salat dulu lah yang benar baru ngomongin tauhid. La haula wala quwwata illa billah. Untuk apa salat kalau tauhid antum rusak? Untuk apa salat? Untuk apa sedekah kalau tauhid rusak?
Untuk apa meninggalkan riba kalau tauhid antum hancur? Untuk apa antum meninggalkan zina, khamar, dan maksiat yang lainnya? Tapi ketika berbicara tentang syirik, antum nggak faham. Bisa-bisa antum melakukan kesyirikan yang amal soleh antum hancur semua. Perhatikan hal ini. Ya, memang timbul keajaiban-keajaiban saat ini. Orang yang mendakwahkan tauhid, tapi justru menjadi mereka menisbatkan diri sebagai dai-dai penerus para rasul, tapi mereka menjadikan dakwah tauhid bukan prioritas utama mereka. Waliyahulillah. Ya, ini adalah musibah. Musibah yang besar. Kemudian ikhwani a'adillah wa iyyakum. Wa hajara ila al-Madinah. Beliau hijrah ke negeri Madinah. Wa aqama biha 10 sanawat. Beliau tinggal di sana selama 10 tahun. Wal majmu'a 23 sanah, maka usianya selama kenabian dan Rasul itu 23 tahun. Ya. Ba'da nubuwati Aisyah sallallahu alaihi wasallam 23 sanatan. Ya. 13 fi Makkah yu'assasu da'watu tauhid wa 10 sanawatin fil Madinah. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul selama 23 tahun. 13 tahun beliau mengkhususkan dakwah tauhid. 10 tahun baru yang lain. Ini kalau dakwahnya mau berhasil seperti itu. Kalau dakwah mau kembali kepada manhajun Nabi, nubuwah, ya, maka dakwah yang utamanya tauhid. Omong kosong dakwah yang lain tanpa didahului dengan tauhid. Karena bagaimana mungkin antum bisa sholat yang baik kalau antum tidak mengerti bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum tidak mengerti siapa Allah, antum tidak kenal apa agama Islam, antum tidak mengerti siapa nabi antum. Bagaimana mungkin sholat bisa sholat yang baik? Bagaimana mungkin sholatnya mau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Begitu dengan puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Tidak ada faedahnya kalau antum berbuat syirik. Ya. Ini ikhwani a'adzallahu wa iyyakum. فمدة عمره في الرسالة 23 سنة وهذه البركة التي أنزلها الله عز وجل عليه. Inilah keberkahan yang Allah turunkan selama 23 tahun kenabian. وهذا العلم العظيم وهذا الجهاد. Ini tahun-tahun yang berat, tahun-tahun penuh dakwah, tahun penuh jihad. وهذا تمكين في هذه المدة الوجيزة 23 سنة هذا من آيات الله. Tapi semua bisa kokoh dalam waktu 23 tahun. Yang penting sabar mendakwahkan tauhid. Ya. Aneh orang sekarang gitu ya. Tidak tahu tauhid, tidak tahu makna la ilaha illallah, tapi faham betul tentang mana amalan bid'ah, mana amalan sunnah. Tapi tidak ngerti mana itu syirik, mana itu tauhid. Bahkan tidak bisa membedakan mana muslim, mana musyrik. Ini musibah. Ini musibah, betul-betul musibah. Ya. Orang-orang yang tidak bisa membedakan mana muslim, mana musyrik, tapi bisa tahu ini bid'ah dan bid'ah, ini musibah. Kenapa kita tidak awali dakwah kita dengan tauhid? Ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu berdakwah. Ya. Lihatlah beliau berdakwah akhirnya penuh keberkahan dakwahnya. 13 tahun tauhid, 10 tahun yang lainnya, total semua 23 tahun. Tapi selama 23 tahun, walidhima'u aidahu wa nasarahu hatta balagat da'watahul masyariki wal magharib walhamdulillah rabbil alamin. Sampai akhirnya Allah berikan kemenangan kepada beliau sehingga dakwah ini tersebar di barat dan timur bumi. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu atau ucapan Syekh Muhammad yang berkata, ba'asahullahu bin nadarati an syirk. Allah mengutusnya
dengan mewanti-wanti atau agar menjauhi kesyirikan, wa yad'u ila tauhid, dan mengajak manusia kepada tauhid. Nah, dikatakan oleh Syekh Fauzan, hadza da'watahu sallallahu alaihi wasallam. Ini inti dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-nadharati an syirik, yaitu memperingati manusia dari perbuatan syirik, menjauhi mereka, menjauhi kesyirikan, wa da'watu ila tauhid, dan mengajak manusia kepada tauhid yang lurus. Wa hadzal ladzi yajibu ay yasiru alaihi ad-da'wa al-du'a fi da'watihim ay yarkidu ala al-inzari 'an asy-syirki wa ad-da'wati ila tauhid qabla kulli syai'. Ini yang mestinya dijadikan contoh perjalanan ini oleh para dai. Hendaklah mereka menjadikan dakwah mereka yaitu inzarul ila syirik, inzaru an syirik. Ya. Menjauhi manusia dari segala macam kesyirikan. Ancam mereka dengan azab-azab yang pedih jika mereka melakukan kesyirikan. Hukumi mereka sebagai orang-orang musyrik supaya mereka takut dan mereka menghindar dari perbuatan syirik itu. Bukan melemahkan dengan mengatakan tidak apa-apa, ini masih muslim, asal nggak ngerti. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikhwan yang alhamdulillah wa iyyakum. Ini dakwahnya para nabi. Seorang dai harus berjalan di atasnya. Ya. Qabla kulla syai', sebelum mendakwahkan yang lain. Hatta tentang salat sekalipun. Sebelum antum bersih tauhidnya, tauhid dulu bersihkan. Wa thiyabaka fatahhir, kata Allah Subhanahu wa taala. A'maluka at-tahhir a'maluka minasyirik. Bersihkan amal-amalmu dari segala macam kesyirikan. Ya, bersihkan dari segala macam kesyirikan. Wa rajza fahjur, dan berhala-berhala itu maka jauhilah. Ya. Wa illa lam takun da'watahum ala manhajir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau dakwahnya tidak seperti ini, dakwahnya tidak mengajak kepada tauhid, maka ini bukan manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manhaj Nabi, manhaj para nabi. Ya, yaitu mendakwahkan tauhid yang utama baru yang lainnya. Ya. Ikhwan yang adzalillah wa iyyakum, tentu yang kita maksud di sini bukan cuma ketika kita punya waktu, kita nggak mau kajian yang lain cuma tauhid, nggak juga. Kan kita butuh juga kajian-kajian lain. Tapi yang utama adalah kajian tauhid. Ya. Fokuskan pada kajian ini. Fokuskan dengan pemahaman yang benar dalam bab ini. Jangan dulu yang lain. Ya. Karena kalau kita mulai dari yang lain, maka fatafarraqu bikum an sabili. Nanti kalian akan berpecah belah. Pecah kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak memulai dari apa yang dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai? Ikhwani a'adillah wa iyyakum. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bahasa Allah bin nadharati an syirki wa da'watu ila tauhid. Semua rasul, ya, semua rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu agar memperingati manusia dari kesyirikan dan mengajak mereka kepada tauhid. Fala budda min ta'sili hadha syai' awwalan thumma ba'da dzalika yattajihu ila baqiyatil umur. Ya, kalau sudah tauhidnya baru menyampaikan yang lain, sampaikan yang lain, ya. Maka ikhwani adzalillah wa iyyakum, kalau kita lihat ada kajian-kajian atau kelompok-kelompok kajian yang salah dan keliru, maka pastikanlah karena dakwah utama mereka bukan tauhid. Ya. Jadi ketika mereka mendakwahkan hasil dakwahnya itu tidak maksimal, maka dipastikan karena manhajnya ini bukan manhaj para nabi dan rasul, yaitu mendakwahkan tentang tauhid. Ya. Li'annaha la taslihul umur illa biwujudi tauhid. Karena semua masalah enggak akan bisa benar, enggak jadi sahih kecuali dengan tauhid. Ya. Lau anna an-nasa taraku zina, seandainya manusia meninggalkan zina, menjauhi di zina, wal khamar, meninggalkan khamar, was saraka, meninggalkan pencurian, meninggalkan kezaliman,
perampasan hak manusia lain. Ya, wattasafu bi kulli fadilatin minal a'mal, bahkan beramal soleh apapun juga. Wal akhlaq, dan akhlak yang terpuji. Lakinnahum lam yatruku syirk, tapi mereka tidak meninggalkan kesyirikan. Fala faidatun min hadhil umur, maka enggak ada faidahnya sama sekali dia mengerjakan atau meninggalkan ini. Tidak ada manfaatnya untuk meninggalkan zina, riba, dan cabang-cabangnya. Tapi antum tidak mengerti kesyirikan sehingga antum mengerjakannya setiap hari. Maka tidak ada pahala meninggalkan riba. Tidak ada pahala meninggalkan zina. Ya. Kalau kita tidak meninggalkan syirikan, maka tidak ada manfaatnya sama sekali. Wala tanfa'uhum, tidak ada manfaatnya sama sekali. Bainama law salimal insanu min asyirk wa indahu kabair duna syirk fahuwa marju an yaghfirallahu lahu aw yu'adzib biqadari dhunubihi walakin ma lahu ilal jannah li'annahu muwahhidun. Tapi ikhwan ya adrillah wa iyakum, kalau seandainya manusia ini mengerjakan kabair, dosa-dosa besar selain syirik tentunya, maka dia masih diharapkan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin juga dia diazab, tetap diazab atas dosa-dosanya, tapi sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan. Setelah dosa-dosa itu dihapuskan, maka dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Kenapa? Li'annahu muwahhidun. Karena dia ahli tauhid. Karena dia ahli tauhid. Nah, tentu ikhwan yang adillah wa iyyakum, ini bukan anjuran untuk melaksanakan maksiat bagi ahli tauhid. Karena ahli tauhid malu untuk melakukan maksiat. Malu. Ya. Nah, ikhwan yang adillah wa iyyakum, fat-tauhidu huwal aslu wal asas. Tauhid itu adalah pokok dan dia pondasi yang utama, dia asas yang utama. Wala najata illa biwujudi tauhid awalan. Tidak ada keberhasilan kecuali dia melaksanakan tauhid dulu yang utama. Walidzalika yajibu at-tarkiz alaihi wal inayatu bihi daiman wa abadan. Karena itu wajib kita terus untuk mempelajarinya dan menolong dan senantiasa berada di atasnya, di atas tauhid maksudnya. Wa da'watun nas ilaihi, dan mengajak manusia untuk berada di atas tauhid ini. Wa ta'limun nas iyyah, juga mengajari manusia, tetap mengajari tentang tauhid. Wa ayyubayyana lahum ma ma'na tauhid, dan menjelaskan mereka makna tauhid yang sebenarnya itu apa. Wa ma ma'na syirik, dan ini lebih utama lagi. Diajarkan kepada manusia apa yang dimaksud dengan syirik. La budda ya'rifal muslim hadzal amri wa yatahaqqaq anhu. Maka seorang muslim wajib mempraktekkan ya masalah tauhid ini. Ya. Wa yatfakiru nafsahu hatta la yaqa'u fi syai'in min asyirki aw yakhillu bitauhid, dan dia berusaha untuk sekuat mungkin sehingga dia tidak terjatuh kepada kesyirikan. Dia tidak jatuh kepada kesyirikan, ya. Wala budda min hadzal amr wala budda an taqumu ad-da'wati ala hadzal asas. Maka wajiblah menegakkan dakwah ini di atas prinsip yang utama ini, yaitu tauhid dan menjauhi syirik. Berkata Syekh Muhammad, akhadha ala hadha 10 sinina yad'u ila tauhid. Lihatlah, Nabi SAW menghabiskan waktu 10 tahun mendakwahkan tauhid. Karena pada tahun ke-11-nya terjadi Isra Mi'raj. Ya. Ay akhadha ala da'watin nas ila tauhid wal indharu 'anil syirik 10 sinina fi Makkah. Beliau mengajak manusia kepada tauhid dan memperingatkan manusia dari bahaya-bahaya kesyirikan selama 10 tahun di kota Makkah. Wa huwa yad'u ila tauhid,
yang didakwahkan hanya tauhid, 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 tauhid. Wa yanha 'anil syirik, yang dilarang adalah perbuatan syirik, 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 syirik. Ya. Li'annahum kanu ya'buduna al-asnam. Karena dulu orang-orang jahiliyah itu beribadah kepada berhala-berhala. Wal hikmatu anna Allah ba'atsahu fi Makkah li'anna Makkah hiya ummul qura allati tarji'u ilaiha al-qura. Dan salah satu hikmah Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau di kota Makkah adalah karena Makkah itu ummul qura. Ya. Ibu kota gitu ya. Ummul qura ya, ibu kota. Allati tarji'u ilaiha al-qura, yang semua kota-kota di sekitarnya berkumpul ke sana gitu ya. Wallahu jalla wa ala yaqulu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasulan." Dan Allah Rabb kalian tidak akan menghancurkan sebuah negeri, sehingga diutus kepadanya mereka seorang rasul. Dikatakan wal hiya al marji'u alladhi yurji'u ilaih. Dikatakan atau ibu, ada itu induk atau tempat kembalinya segala sesuatu. Ya, kita lihat induk itu kayak gitu. Induk itu berarti kalau kapal induk, nah tempat orang kembali sana tuh pesawat-pesawat ya kan. Pasar induk, pasar semua tuh ke situ, merujuk ke situ namanya induk itu. Ya. Ibu kota, semua kota-kota ke arah sana. Jangan diartikan ibu kota itu ibu, sedangkan yang lain anak-anaknya. Ya, bukan itu maksudnya ya. Ada juga yang mengartikan gitu. Apa maksudnya ibu? Berarti kota-kota lain itu anaknya. Aduh, ntar repot begitu diartikan Ummul Quran, Al-Fatihah, lalu dianggap surat-surat yang lain itu anak-anaknya Al-Fatihah. Ya, aduh, aneh-aneh aja. Ya, yang aneh-aneh lagi datang lagi seperti itu ya. Penafsiran yang nggak pernah dulu ditafsirkan. Tapi mereka yang ajibnya mengklaim itu dakwah salaf. Ya. Katakan umul kitab berarti ibunya kitab. Berarti kitab-kitab lain anaknya dia. Aneh. Maksud ibu sini adalah tempat kembali. Kembali ya. Nah, qalu ta'ala kunna umul kitab. Ay al-aslu alladhi taradda ilaihi al-ayata mutasyabiha. Nah, ummul kitab begitu, dikatakan ummul kitab maksudnya tempat kembalinya semua ayat-ayat mutasyabih. Jadi pokok utamanya itu ummul kitab. Jadi kalau rujukan ya, jadi kalau ada ayat mutasyabih maka kembalikan ke ummul kitab. Ya, balikan ke ummul kitab. Kadzalika Makkah, syarafaha Allah azza wa jalla, hiya al-aslu alladhi yarji'u ilaihi ahlul ard. Dinamakan Makkah yang Allah muliakan ya. Ini sebagai tempat kembalinya semua manusia. Maka kita lihat berarti sekarang Makkah itu menjadi tempat berkumpulnya seluruh manusia dari seluruh dunia. Ya. Wal muslimuna fi aqtaril ardi yarji'una ila Makkah. Semua muslim yang ada di belahan bumi manapun mereka akan kembali ke kota Makkah dan memiliki kerinduan yang besar ke kota Makkah. Fahiya ummul qura, maka dinamakan dia ummul qura, ibu kota atau induk dari semua kota-kota. Bimakna hiya al-marji', maka dia maksudnya adalah tempat dia kembali. Walidzalika ba'asallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam min Makkah. Maka Nabi Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya dari Makkah. Li'annahu ummul qura, karena Makkah itu adalah ummul qura. Wa makasa fiha 13 sanatan, dan di sana beliau hidup selama kenabian selama 13 tahun. Ya. Yanha ahli Makkah an syirik, melarang penduduk-penduduk Mekah untuk melakukan kesyirikan. Wa ya'maruhum bitauhid, mengajak atau memerintahkan mereka untuk bertauhid. Lianna ahlul Makkati humul qudwatu li ghairihim. Karena Mekah itu, karena dia induk tempat kembali, maka dia adalah sentra percontohan. Ya. Kalau istilah sekarang, project pilot, proyek percontohan. Dia akan ditiru oleh orang seluruh dunia. Ya. Walihada yajibu an tabqa Makkah ila qiyamis sa'a daran lit-tauhid. Maka wajib kita menjadikan Makkah itu sampai hari kiamat sebagai negeri tauhid. Dan alhamdulillah pada saat ini kita menyaksikan tauhid itu berkibar di negeri
Makkah. Wa manaran lid-da'wati ila Allah, sebagai menara, sebagai pancaran untuk dakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'budu anha kullama yukhalifu dzalik, ya. Wa yab'adu anha kullama yukhalifu dzalik, dan menjauhkan isi kota Makkah dari orang-orang yang menyelisih dakwah tauhid. Wa yab'aduhan asy-syirik wal bid'ah wal khurafat, dan dibersihkan atau dijauhkan kota Makkah dari segala macam kesyirikan, bid'ah dan khurafat. Ya. Li'anna an-nasa yanzuruna ilaiha daiman wa abadan. Karena manusia senantiasa melihat ke sana. Senantiasa dan selalu melihat ke sana. Ma yaf'alu fiha yang yantashira fil alam. Maka yang terjadi di Mekah akan menjadi tersebar seluruh dunia. Fa in kana ma yaf'alu fiha khairan intasara khair. Kalau ada kebaikan di kota Makkah, maka akan tersebar kebaikan dari ke seluruh dunia. Wa in kana ala akasa dzalika intasara syarr. Kalau kebalikan yang terjadi, keburukan yang terjadi di Makkah, maka akan dijadikan contoh oleh seluruh dunia. Wa yajibu an tatahhara Makkah daiman abadan. Maka wajib kita membersihkan, selalu membersihkan Makkah dari segala macam keburukan selama-lamanya. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahidna ila Ibrahim wa Ismail." Dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, "Antahhira baitiya," untuk mensucikan rumahku, lit-taifina, untuk orang-orang yang tawaf, wal akifina, untuk orang-orang yang i'tikaf, war ruk'is sujud, dan orang-orang yang ruku dan sujud atau salat. Fayajibu an tatahhira Makkah min kulli ma yukhaliful Islam. Maka wajib membersihkan kota Makkah dari segala hal yang menyelisihi Islam. Hatta yasduru min haddi, sehingga terpancar di sana syiar agama. Wad da'watu ila masyarikil ardi wal magharibiha. Dan sampai tersebarlah dakwah ini ke barat dan timur bumi. Ya. Di anna Allah ba'asa nabihi fiha. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya di sana. Wa bada da'watuhu fiha alaihi salatu wassalam, dan memulai dakwahnya di sana, ya, di Makkah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Makkah 13 sanatan minha asra yad'u ila tauhid. Ya, beliau berdakwah di Makkah selama 13 tahun. Bahkan 10 tahun pertama dakwahnya pada tauhid. Wa yanha 'anil syirk, dan melarang kesyirikan. Ya. Walam yu'maru bi syai'in ghaira dzalik. Tidak memerintahkan apa-apa, tidak melarang apa-apa kecuali kesyirikan pada saat itu. Ya. Lam yu'maru bis shalah, tidak diperintahkan salat di 10 tahun pertama. Wala zakat, apalagi zakat. Wala siyam, tidak juga puasa. Wala hajj, tidak juga perintah haji. Bal kanat da'watahu muqtasaratun ala tahdhiri minasyirki wal amru bit tauhid. 10 tahun pertama meringkas dakwahnya hanya mengajak kepada tauhid, meninggalkan kesyirikan. Yaqulu lahum, yang Nabi dakwahkan kepada penduduk Makkah ketika itu, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Ya. Wa hum yaquluna, tapi dasar orang-orang Makkah ini, orang musyrikin ketika itu, bukan orang Makkah ya. Orang musyrikin ketika itu mengatakan, aja'alal alihata ilaha wahidah. Apakah kau ingin menjadikan sesembahan kami yang banyak ini, lalu menjadikan cuma jadi satu? Inna hadza la syai'un ujab. Ini adalah keanehan yang jelas-jelas nyata. Ini jawaban orang-orang musyrikin ketika itu. Dan inilah jawaban orang-orang musyrik di setiap masa. Ketika kita ajak kepada tauhid, mereka berkata, atariku alihatina, aja'al al-alihata ilaha wahidah. Masa kita mau jadikan ibadah cuma kepada satu Tuhan saja? Ya. Inna hadza la syai'un ujab. Ini adalah sesuatu yang aneh. Ketika kita ajak, ayo tinggalkan meminta kepada kubur. Apa jawab mereka? Bagaimana mungkin doa kami bisa terkabul kalau kami tidak mendatangi kubur-kubur? Na'udzubillah min dzalik. Ini jawaban sama seperti orang-orang musyrikin jahiliyah dulu. Maka ikhwani a'adzallahu wa iyyakum,
dari sirah atau pelajaran yang pertama nih, ya, kita dapati betapa dakwah tauhid itu dakwah yang utama. Bahkan 10 tahun sebelum dakwah yang lain, Nabi mendakwahkan tentang tauhid. Tidak ada yang lain. Tidak ada larangan-larangan lain kecuali larangan mengerjakan syirikan. Ya, selama 10 tahun. Ya. Nah, ini perhatikan ikhwan yang adzalillah wa iyyakum. Hendaklah mudah-mudahan ini juga menjadi perhatian kita dalam beragama, ya, sehingga kita bisa menjalankan tauhid dengan yang baik, dengan cara yang baik, dengan pemahaman yang benar, dan menjauhi kesyirikan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, jadi pahami tentang tauhid, kemudian pahami lawannya yaitu kesyirikan. Demikian ikhwan yang adzalillah wa iyyakum, kita sampai di sini dulu pembahasan kita tentang ma'rifatun Nabi, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita dapat bertemu lagi dan melanjutkan pembahasan kita di penjelasan kitab tauhid ini, kitab Ushul Salasah yang disyarah oleh Syekh Fauzan. Ya, semoga Allah mudahkan dan kita bisa mengambil banyak faedah dari buku ini. Ya, ikhwan yang adzalillah wa iyyakum, bagi yang bagi ikhwan kita yang mau bertanya, maka kami persilahkan. Ya. Ya, ada 2 pertanyaan. 10 tahun dakwah tauhid, selama itu ibadah yang wajib apa saja? Ketika sekarang belum paham tauhid, bagaimana dengan kewajiban ibadah salat, zakat, puasa? Ya, 10 tahun pertama kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada perintah-perintah yang lain. Ya, tidak ada kewajiban-kewajiban yang lain selain tauhid. Bagaimana sekarang? Kewajiban ibadah salat, zakat, puasa dan haji itu tetap ada. Tapi yang utama pelajari dulu tauhid. Bagaimana salat saya? Ya, salatnya seperti yang dulu kita belajar salat. Dan dalami tauhid dengan benar. Kalau kita sudah memahami tauhid dengan benar, baru mulai belajar bagaimana cara salat yang benar. Bagaimana puasa yang benar. Bagaimana zakat yang benar dan seterusnya. Ya. Tetap jalani seperti apa yang biasa dulu kita lakukan. Ya, salatnya seperti bagaimana? Ya, kita lihat seperti orang-orang yang sekitar kita salat. Ya, berjamaah, terus salat subuh 2 rakaat, zuhur 4, dan seterusnya gitu ya. Itu lakukan seperti yang orang-orang lain lakukan. Tapi pelajari dengan tauhid dengan benar dulu. Kalau sudah paham tauhid dengan benar, baru pelajari bagaimana tata cara salat yang benar. Karena tanpa tauhid yang benar, salat benar pun nggak ada artinya. Ya, salat benar nggak ada artinya tanpa pemahaman tauhid yang benar. Ya, ini wallahu taala alam. Apa beda? Yang kedua, apa beda musyrikin jahiliyah dengan kafir jahiliyah? Musyrik itu pengertiannya lebih sempit daripada kafir. Kafir lebih luas. Ya, kafir lebih luas. Kafir itu masuk di dalamnya mulhid, orang yang mengingkari Tuhan. Ya. Orang beragama lain, ya, itu kafir. Sedangkan musyrik ini adalah orang-orang yang mengakui ketuhanan Allah, tapi dia sudah beribadah kepada Allah, tapi dia beribadah juga pada selain Allah. Ini syirik. Jadi, apakah syirik kafir? Iya, syirik bagian dari kafir. Tapi orang kafir belum tentu syirik. Ya, ini pengertiannya. Bolehkah kita bilang kafir jahiliyah atau musyrik jahiliyah? Keduanya boleh. Ya, karena kalau kafir itu sifatnya umum, sedangkan musyrik lebih spesifik. Ya. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin
Lihat tuh. Orang kafir, ahlul kitab masuknya kafir. Musyrik masuknya kafir. Ya. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang kafir min ahlil kitab, dari sebagian ahli kitab, wal musyrikina, dan orang-orang musyrik. Nah, ya. Wallahu taala a'lam. Pak siapa berikutnya? Pak Singgi. Ya. Silakan, Pak. Iya, terima kasih Ustaz. Ya. Ini Ustaz, saya sering sekali mendengar terutama di radio-radio. Jadi para ulama itu sebelum belajar Islam itu yang dipelajari dulu akhlak katanya. Bro, akhlak itu. Pada ternyata telah mengikuti ini bahwa jelas tauhid dulu kan itu Ustaz. Bagaimana itu penjelasannya Ustaz? Ya. Jazakallah khairan Pak Singgi atas soalnya. Ya. Akhlak ini juga dikatakan adalah sifatnya umum. Ya. Akhlak itu terbagi. Ada akhlak kepada sesama, akhlak kepada lingkungan sekitar, akhlak kepada Khalik atau Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, mana yang lebih diutamakan? Berakhlak kepada manusia atau berakhlak kepada Allah? Tentu kita katakan berakhlak kepada Allah jauh lebih mulia daripada berakhlak kepada manusia. Nah, salah satu akhlak yang terpuji adalah tauhid. Kenapa? Karena itu antara hubungan hamba kepada Rabb-nya. Tauhid itu bagian dari akhlak. Akhlak kepada siapa? Akhlak kepada Allah. Ya. Jadi bagaimana mungkin kita belajar berbuat baik kepada sesama manusia, tapi kita abaikan hak Allah. Ya. Jadi yang utama apa? Penuhi hak Allah dulu sebagai bentuk akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dibilang yang utama belajar akhlak, betul. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, akhlak yang disempurnakan oleh Nabi SAW yang utama adalah akhlak hamba kepada Rabb-nya. Apa itu? Mentauhidkan dia dan menghindari perbuatan syirik. Nah, begitu Pak Singgi. Ya. Terima kasih Ustaz ya. Paham ya. Ya. Syukran Ustaz. Afwan, alhamdulillah bisa paham ya Pak. Ya. Alhamdulillah. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan jumpa kita pada pagi hari ini. Saya mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Yang benar itu datangnya dari Allah. Dan kita berharap semoga Allah menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat, yang dengannya kita dapat beramal saleh, dan menambah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan yang adzalillah wa iyyakum. Kita tutup jumpa kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.